Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafina Najwa Aurelia dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita sejarah, yaitu peristiwa agresi militer Belanda ke-1. Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum bisa terbebas dari jajahan Belanda. Ini dikarenakan Belanda masih berusaha merebut wilayah NKRI, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dengan cara operasi militer, yaitu agresi militer Belanda ke-1. Penyerangan ini dilakukan pada tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai 5 Agustus tahun 1947. Penyerangan dilakukan setelah Perjanjian Linggarjati dilaksanakan. Agresi militer ini dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook dengan tujuan memulihkan ekonomi Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Namun, ada alasan lain mengapa agresi ini pecah, yaitu dikarenakan Belanda masih berpegang teguh kepada pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 yang berisi tentang sebuah hari di mana akan terjadi persemakmuran antara Belanda dan Hindia, yaitu Indonesia, di bawah naungan kerajaan Belanda. Namun, ada sumber lain mengatakan bahwa ada tiga tujuan Belanda dalam melakukan operasi militer ini. Yang pertama, menghilangkan negara Indonesia secara de facto dengan mengepung ibu kota Indonesia dan menghapus wilayah Indonesia dari peta. Yang kedua, merebut daerah penghasil utama sumber daya alam. Yang ketiga atau terakhir adalah menghancurkan TNI. Belanda mengatakan bahwa operasi militer ini merupakan aksi polisionil dan tindakan yang dilakukan adalah urusan dalam negeri untuk mengembalikan ketertiban umum. Gubernur Jenderal van Mook memberikan ultimatum agar pihak Indonesia menarik pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun Indonesia menolak. Selain itu, Jenderal van Mook juga menyatakan bahwa Belanda tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati lagi. Belanda melancarkan serangan cepat dengan senjata modern secara tiba-tiba, dan Indonesia pun tidak dapat menandingi. Akhirnya, beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera berhasil dikuasai oleh Belanda. Selain itu, para diplomat yang berada di Jakarta juga banyak menjadi tawanan Belanda. Agresi ini mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Mereka merasa kecewa dengan perlakuan Belanda. Setelah itu, Belanda juga membela tindakannya dengan cara memberikan 7 tuduhan kepada Indonesia, dengan cara mengirimkan surat ke Sekretaris PBB yang berisi: 1. Indonesia tidak bisa menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Yang kedua, gencatan pada 14 Oktober tahun 1946 kerap dilanggar oleh pemerintah dan tentara Indonesia. Yang ketiga, di garis demarkasi sering terjadi penyerangan ke Belanda, Indonesia Timur, juga Kalimantan Barat. Yang keempat, sering terjadi pemusnahan alat berharga. Yang kelima, banyak tawanan Belanda di Indonesia yang belum dilepaskan oleh Indonesia. Yang keenam, blokade ekonomi yang menyebabkan kelaparan. Yang ketujuh atau terakhir, propaganda yang dibesar-besarkan di radio Yogyakarta. Belanda menganggap Indonesia sudah melakukan kejahatan dan harus dihukum. Namun dunia internasional tidak menerima pernyataan Belanda tersebut. Indonesia mengirimkan surat ke PBB yang berisi permintaan agar
Dewan Keamanan bertindak untuk menangani masalah Indonesia dan Belanda. Usai perdebatan sengit, Dewan Keamanan PBB mencela agresi militer dan mengatakan bahwa agresi ini harus cepat diberhentikan. Belanda akhirnya menuruti apa kata Dewan Keamanan PBB dan agresi berhenti pada 5 Agustus tahun 1947. Banyak dampak yang ditimbulkan dari agresi militer Belanda ke satu ini. Salah satu dampak positifnya ialah dukungan internasional terhadap Belanda semakin menurun. Sedangkan dukungan kepada Indonesia serta simpati beberapa negara dapat diperoleh Indonesia. Untuk dampak negatifnya ini adalah terdapat banyak korban di Indonesia dari tentara ataupun warga sipil. Sekian cerita tentang agresi militer Belanda ke-1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari cerita yang saya ceritakan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.